Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wica Amalia Putri, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan. Pada hari ini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah statistik, yaitu kesempatan kali ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan untuk kita menguji seberapa valid dan reliable instrumen penelitian yang akan kita gunakan untuk mengambil data daripada responden. Jadi sebelum kita menganalisis data dan mengolah data itu, kita terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan reliabilitas dari item-item pernyataan pada kuesioner yang kita punya untuk mengetahui apakah instrumen kita ini sudah valid dan reliable atau belum. Nah, di sini sebelumnya saya akan menampilkan sedikit penjelasan. Nah, validitas kali ini akan kita lakukan yaitu validitas butir soal person product moment. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian untuk mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden gitu. Jadi pertama kita akan melakukan yang validitas dulu. Itu adalah bagaimana item-item kita ini apakah valid atau tidak gitu untuk mengukur sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, pada data ini saya punya data tentang digital literasi. Nah, jadi apakah item-item pernyataan, nah di sini saya punya sebanyak 17 butir item. Nah, apakah dari 17 butir item ini seberapa banyak sih yang valid untuk bisa merepresentasikan dari digital literasi itu sendiri gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai validitas seperti itu. Nah, langkah-langkah validitas person product moment menggunakan SPSS. Di sini kita sudah membuka datanya di SPSS. Lalu yang pertama, kita klik di Analyze, lalu kita klik di Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita akan memindahkan yang pernyataan-pernyataan saja gitu. Jadi yang kuesionernya saja yang kita pindahkan dan juga total. Nah, jadi kita akan melihat kesesuaian item-item ini dengan total yang kita punya. Dan di sini dikorelasikan koefisiennya, pastikan tercentang di persen, need to T, dan lalu kita klik OK. Kita akan menunggu O-nya keluar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tabel correlation. Nah, ini kita punya tabel yang menyatakan ke-17 item kita ya, karena di data kita ini kita punya sebanyak 17 item pernyataan. Nah, yang akan kita lihat adalah yang paling ujung sebelah sini. Jadi tadi kalau kita lihat kotaknya, yang pertama ini ada di Pearson correlation, lalu ada di Sikute dan NN ini adalah jumlah dari responden kita gitu yang kita lakukan uji coba alat ukur kita ini. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji validitas itu di sini kita yang pertama bisa dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Nah, data yang kita dapatkan di output SPSS ini di bagian Pearson correlation, kita akan geser ke paling ujung. Nah, yang di sini itu adalah nilai dari R hitung gitu. Jadi di sini yang angka yang paling atas ini adalah R hitung dari item yang nomor 1, lalu yang ini item dari yang nomor 2 R hitung seperti itu. Nah, R tabel sendiri itu kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, ini kita menggunakan nilai yang sig to tail dengan signifikansi di 0,05 gitu. Jadi di sini ya, di 0,05. Nah, tadi kita lihat kembali. Untuk melihat R tabel ini kita membutuhkan nilai DF atau degree of freedom, di mana itu rumusnya adalah N atau jumlah dari responden, jumlah sampel dikurang 2. Nah, jumlah sampel kita tadi kita ketahui ada 127, dikurang 2 maka di 125.
Nah, di sini maka kita akan melihat airtable di 125. Oke, di sini. Nah, di 125 tadi yang di bagian sebelah sini ya, yang kotak nomor 2, yaitu di taraf signifikansi 0,05 itu mempunyai nilai airtable 0,1743. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Oke, jadi airtable di 0,05 dari 125 yaitu di 0,1743. Lalu kita akan kembali lagi ke output SPSS tadi. Nah, di sini kita akan membandingkan R hitung dan R tabel. Nah, untuk item nomor 1, nah ini kita memang harus melihat secara satu persatu ya, gitu. Jadi, kita menganalisis kevalidan ini secara satu persatu per tiap item. Nah, untuk item nomor 1 mempunyai nilai R hitung 0,637. Nah, R hitung 0,37 itu tentunya lebih ya dari 0,1743 ya. Jadi R hitung item nomor 1 lebih dari R tabel maka dinyatakan valid. Jadi dasar keputusannya kalau R hitung lebih dari R tabel itu valid, R hitung kurang dari R tabel itu tidak valid. Nah, item nomor 1 berdasarkan R hitung dan R tabel maka dinyatakan valid. Lalu kita lihat lagi di item yang nomor 2, ini mempunyai nilai R hitung 0,681. Nah, 0,681 juga lebih ya dari 0,1743, maka item nomor 2 juga valid. Item nomor 3 di 0,591 ini juga lebih. Nah, kita secara cepat ya gitu, ini sudah saya koreksi tadi satu persatu. Memang kita harus melihat dari satu persatu ya. Nah, ini sampai ke item ke-17. Ini kesemuanya memiliki nilai R hitung yang lebih dari 0,1743. Maka 17 item pada kuesioner kita ini berdasarkan R hitung dan R tabel, kesemuanya memiliki nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Maka dinyatakan item-item ini ke-17-nya semuanya valid. Nah, itu dasar pengambilan keputusan yang pertama. Dasar pengambilan keputusan yang kedua, itu kita melihat melalui nilai signifikansi. Nah, tadi kita memakai nilai signifikansi 0,05, maka kalau kurang dari 0,05 itu valid, lebih dari 0,05 itu tidak valid. Nah, nilai signifikansi itu kita lihatnya di yang kedua ya, di kolom yang kedua. Maaf ya, maksud saya di baris ya, di baris yang kedua. Nah, ini tadi kan Pearson correlation itu R hitung. Nah, sekarang ya seek to tell ini adalah nilai dari signifikansi. Nah, ini juga sama, kita harus lihat satu persatu. Nah, di sini kita bisa lihat signifikansi dari soal nomor 1 yaitu di 0,000. Nah, kita balik lagi ke dasar keputusannya. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka valid. Maka item nomor 1 ini signifikansinya di 0,00, maka kurang dari 0,05 yaitu valid. Nah, item nomor 2 ini juga mempunyai signifikansi di 0,000, maka juga kurang dari 0,05 yaitu valid. Nah, seluruh 17 pernyataan ini kesemuanya memiliki nilai signifikansi di 0,000. Nah, maka berdasarkan nilai signifikansi, 17 item pernyataan juga memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Maka berdasarkan nilai signifikansi juga ke-17 item pernyataan pada kuesioner digital literasi dinyatakan valid. Nah, kesimpulannya, dari 17 butir item pernyataan pada kuesioner digital literasi, berdasarkan validitas Pearson Product Moment, dinyatakan keseluruhan item bersifat valid. Maka setiap butir pernyataan dapat mengukur konstruk atau variabel digital literasi secara akurat. Artinya, item-item pada instrumen penelitian kuesioner digital literasi memiliki kesesuaian yang tepat dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur digital literasi. Oke,
Begitu untuk uji validitas. Nantinya kita akan melanjutkan bagaimana melakukan uji dari reliabilitas Cronbach alpha. Nah, cara reliabilitas ini lebih ke bagaimana kuesioner kita ini ketika digunakan kembali atau digunakan berulang kali itu akan menghasilkan tetap hasil yang sama seperti itu. Jadi konsisten gitu ya, konsisten. Jadi misalkan saat ini pengukurannya menghasilkan datanya seperti ini. Nah, ketika itu diukurkan kembali dengan kuesioner yang sama di waktu yang berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu, hasil yang konsisten. Nah, itulah makanya kita perlu melihat apakah item-item pernyataan pada kuesioner kita ini reliable ataukah tidak. Nah, untuk menguji reliabilitas, nah di sini saya sudah menuliskan sedikit. Nah, uji reliabilitas di sini melihat apakah kuesioner tersebut memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang. Nah, di sini dasar pengambilan keputusannya reliable, kita akan mencari nilai Cronbach alpha. Nah, sebelum kita menarik kesimpulannya, kita akan lakukan terlebih dahulu. Nah, ini di SPSS, langkahnya yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik scale, dan reliability analysis. Nah, di sini kita akan memindahkan kuesioner kita yang sudah ditransform ke dalam bentuk angka ya, jadi sudah kita kodekan itu ke bagian items. Nah, ini saya kopikan dulu. Jadi yang kita pindahkan itu hanya pernyataan kuesionernya saja gitu ya. Jadi tidak seluruhnya dan juga total tidak perlu dimasukkan. Jadi hanya item-item yang sudah dikodekan saja. Nah, ini kita pindahkan ke items. Lalu di sini kita pastikan kalau modelnya itu adalah alpha. Nah, dan lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Di sini ada jumlah dari responden kita ya, 127. Nah, kita akan melihat yang ini, yaitu nilai Cronbach alpha yang kita dapatkan adalah di 0,902. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Oke. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas Cronbach alpha menurut Wiratna Sujarweni. Jadi ada memang beberapa pendapat yang menyatakan, tapi ini adalah tingkatan yang paling rendahnya. Jadi maksudnya dasar atau nilai yang minimum gitu ya. Yaitu dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha itu harus lebih dari 0,6. Semakin menuju ke angka 1, maka menunjukkan reliabilitas yang semakin tinggi. Gitu, seperti itu. Jadi kita mengambil nilai start dari 0,6 gitu. Akan dikatakan reliable. Nah, di sini tadi nilai Cronbach alpha kita itu di 0,902. Maka 0,902 ini tentu lebih ya dari 0,6 ya ini ya, bukan 0,06. Nah, 0,902 lebih dari 0,6, maka dinyatakan kuesioner kita ini reliable ya. Nah, artinya item-item pada kuesioner memiliki keterkaitan yang baik satu sama lain sehingga menghasilkan jawaban yang konsisten saat diisi oleh responden. Maka kuesioner digital literasi mampu menghasilkan data yang konsisten dalam penelitian. Oke, jadi kita dapatkan bahwa instrumen penelitian kita yaitu skala digital literasi itu memiliki hasil yang valid dan reliable gitu dari 17 item atau 17 butir pernyataan yang merepresentasikan digital literasi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai validitas dan reliabilitas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.